Bab 303. Celestial Sempurna Bintang 3:1. Jika bukan karena Tuan Muda Armot, kami tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk melawan binatang aneh itu. Meskipun kamu tidak ikut dalam pertempuran ini, Tuan Muda Armot, kami akan tetap membagi sebagian dari mayat binatang aneh untuk Tuan Muda Armot, kata Dagon sambil tersenyum. Dia berkata dengan gembira. Devan tidak ikut serta dalam pembunuhan itu. Tapi pemberian ini sudah sangat baik. Karena kalian yang membunuh binatang aneh itu, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak ingin bangkai binatang aneh itu, kata Devan enteng. Faktanya, Devan tidak tahu sama sekali untuk apa mayat binatang aneh itu. Perkataan Devan membuat Dagon bingung. Kenapa Devan tidak menginginkan binatang aneh ini? Ini adalah mayat binatang aneh, bukan cuma celestial sempurna, bahkan orang celestial sejati pun akan menganggap ini sebagai harta karun. Aku pulang dulu. Devan berbalik dan berkata kepada semua orang, bahkan tanpa melihat ke arah binatang aneh itu. Melihat binatang aneh yang telah terbunuh, Oswald merasa sangat sedih. Namun, binatang aneh itu sudah mati, tidak ada gunanya bersedih. Pada akhirnya, dia hanya bisa berbalik dan pergi dengan sedih. Mungkin kehidupannya di klan Joran akan semakin sulit nantinya. Atau, Liora akan meninggalkan klan Joran bersama Devan. Tapi saat ini, semburan cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari tubuh binatang aneh yang sepertinya sudah mati itu. Apa yang terjadi? Tidak, dia belum mati. Dia sedang beranjak dewasa. Ekspresi semua orang berubah kaget. Roar. Tampak binatang aneh menarik napas tetapi tidak mengeluarkannya, tiba-tiba berdiri. Ada aura menakutkan di tubuhnya. Ukurannya jadi semakin besar. Awalnya hanya sebesar anak sapi. Namun dalam sekejap, ia tumbuh menjadi lebih besar dari sapi dewasa. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan tinggi. Dia tumbuh jadi binatang aneh dewasa. Melihat pemandangan ini, anggota klan Joran yang semula gembira, semuanya tercengang. Binatang aneh ini memiliki kekuatan celestial sebelumnya. Saat dewasa, mungkin seorang celestial sempurna bintang 2 pun tidak bisa mengalahkannya. Sudah berakhir. Melihat adegan ini, leluhur klan Joran hanya bisa menelan ludah. Memang tidak seperti perhitungan mereka. Tanpa diduga, ketika binatang aneh itu hendak mati, ia berevolusi menjadi dewasa. Saat mencapai usia dewasa, tubuhnya akan mengalami perubahan yang luar biasa. Kekuatan pertahanan dan serangan semuanya akan melonjak. Roar. Binatang aneh itu meraung, kemudian berlari menuju tetua klan Joran terdekat. Secepat kilat. Sebelum tetua itu sempat bereaksi, dia dilempar ke tanah oleh binatang aneh itu. Brak. Saat berikutnya, separuh tubuh tetua itu digigit oleh binatang aneh. Ah! Tetua itu menjerit kesakitan, matanya dipenuhi ketakutan. Namun tak lama kemudian, teriakannya berhenti. Binatang aneh itu sudah menggigit kepalanya. Kali ini, Dagon tidak bisa menghentikannya. Karena semuanya terjadi begitu cepat. Dia tidak sempat bereaksi sama sekali. Terlebih lagi, meski dia bereaksi, dengan kekuatannya saat ini, jika dia menyerang binatang aneh itu, mungkin hanya seperti menggelitiknya. Kabur. Inilah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Tapi, itu pun jika mereka bisa kabur, bisakah orang-orang klan Joran kabur? Binatang aneh dewasa jauh lebih cepat daripada saat masih kecil. Tubuhnya bergerak cepat menjadi bayangan. Dalam sekejap, beberapa anggota klan Joran dijatuhkan dan dibunuh. Dengan cakarnya yang tajam, ia dapat membelah Suprim menjadi beberapa bagian hanya dengan satu goresan. Hanya dalam beberapa detik,
lebih dari 2 lusin anggota klan Joran yang dibunuh binatang aneh itu. Mengerikan. Beberapa tetua klan Joran melihat ini dan bergegas mendekat, mencoba melawan binatang aneh itu. Namun, mereka tidak tahu seperti apa kekuatan mereka di depan binatang ini. Serangan mereka mengenai binatang aneh itu tanpa menimbulkan luka sedikit pun. Tapi dia bisa mencakar seorang tetua menjadi 4 bagian. Puf-puf. Binatang aneh itu seperti dewa kematian, mencabut nyawa orang-orang klan Joran. Ini adalah binatang aneh dewasa, kuat dan menakutkan. Ah, tolong. Jeritan itu berlanjut sampai beberapa saat. Tuan Muda Armot, tolong bantu kami. Untungnya, Dagon akhirnya bereaksi dan menatap Devan dengan ekspresi memohon. Meski begitu, dia pikir Devan tidak bisa mengalahkan monster itu. Tapi sekarang, hanya ada satu cara yang bisa dilakukan. Jika binatang aneh ini tidak dikalahkan, klan Joran mungkin akan menderita kerugian besar hari ini. Lagi pula, mereka yang datang untuk membunuh binatang aneh adalah master terbaik klan Joran. Jika mereka mati di sini, pasti akan jadi kehancuran bagi klan Joran. Dengan kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh binatang aneh sekarang, mungkin hanya Dagon dan beberapa tetua yang bisa lolos dari serangannya. Dia pikir Devan akan segera mengambil tindakan. Namun, saat melihat adegan klan Joran dibantai oleh binatang aneh, ekspresi Devan sangat cuek. Sepertinya dia tidak berniat membantu. Tuan Muda Armot, apa maksudmu? Dagon memandang Devan dengan bingung. Kalian, klan Joran, bukankah bisa membunuh binatang aneh sendirian? Ucap Devan enteng. Tuan Muda Armot, apa kamu bercanda? Tidakkah kamu lihat bahwa binatang aneh ini sudah jahit dewasa? Dagon menelan ludah. Aku lihat, tapi apa hubungannya denganku? Mulut Devan meringkuk. Perkataan Devan membuat Osval tercengang. Dia tidak menyangka Devan tidak akan membantu. Mungkinkah Devan tidak bisa mengalahkan binatang aneh ini? Tuan Muda Armot, aku tidak mengerti maksudmu. Dagon terlihat sangat muram. Devan menatap Dagon dan tidak berbicara. Dagon hampir mati ketakutan. Sebab, setiap detiknya, beberapa anggota klannya mati di mulut binatang aneh. Setelah sekian lama, Devan perlahan berkata, Dagon, kamu ingin membunuh binatang aneh itu sendirian, tapi sekarang kamu baru sadar ternyata tidak bisa. Kenapa sekarang minta bantuanku? Tuan Muda Armot, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Wajah Dagon berubah pucat. Kamu pikir aku tidak tahu? Binatang aneh ini terluka parah ketika kalian menemukannya, kan? Kamu pikir dengan kekuatanmu, kamu bisa membunuh binatang aneh yang terluka parah ini sendirian dan sengaja memanggilku ketika kamu hendak membunuh binatang itu, sehingga aku melihat kamu membunuh binatang itu dengan mataku sendiri, jadi aku akan malu jika meminta bagian dari binatang itu, kan? Kata Devan dengan tersenyum. Ucapan Devan membuat Dagon hanya bisa menelan setekuk besar ludahnya. Bersambung. Bab 303 Celestial Sempurna Bintang 3, 2. Ternyata benar. Padahal Devan menebak semuanya. Tapi bagaimana dia tahu? Apa ada yang membocorkan? Bagaimana ini bisa terjadi? Saat itu, Dagon memberi perintah tegas. Siapapun yang berani membocorkan informasi akan dibunuh tanpa ampun. Dan tidak memberitahu Devan akan memberikan keuntungan besar bagi klan Joran. Selama mereka orang-orang klan Joran, mustahil mereka mengatakan ini pada Devan. Dagon memang benar. Tidak ada yang mengkhianati klan Joran. Namun ketika Devan tiba, dia melihat luka di perut binatang aneh itu. Luka itu tidak mungkin disebabkan oleh master di bawah Celestial Sempurna. Di seluruh klan Joran, tidak ada satupun Celestial Sempurna yang kuat.
Dengan kata lain, sebelum ini, binatang aneh telah terluka parah oleh seorang celestial sempurna. Grimbal, kamu minta semua tetua bertemu karena kamu sudah mengetahui binatang aneh yang terluka ini, kan? Pada saat ini, Osval juga bereaksi. Liora mengatakan sebelumnya kalau dia melihat Grimbal memberitahu para tetua untuk berkumpul, tapi Osval tidak diberitahu. Osval pikir, seperti biasa, dia dikucilkan. Namun setelah mendengarkan perkataan Devan, Osval akhirnya mengerti. Grimbal takut ketika dia tahu, Osval akan memberitahu Devan. Selama Devan tidak ikut campur, Osval tidak akan pernah mengancam posisi Grimbal. Itu adalah rencana yang bagus. Sangat disayangkan binatang aneh tiba-tiba menjadi dewasa dan membunuh semua orang. Awalnya Osval merasa sedih melihat teman-temannya dibunuh. Dia masih bertanya-tanya kenapa Devan tidak membantu. Namun setelah mengetahui keseluruhan ceritanya, hatinya perlahan menjadi dingin. Teganya kalian melakukan ini. Tubuh Liora bergetar. Osval, kamu jangan salahkan aku. Aku melakukan ini agar klan Joran mendapatkan lebih banyak bagian dari binatang aneh. Jika Tuan Muda Armot ikut menyerang, kita hanya mendapatkan paling banyak setengah dari mayat itu. Tapi dengan rencana kita, jika Tuan Muda Armot tidak membantu, dia hanya akan 10% dari jasad binatang aneh. Grimbal berkata dengan sungguh-sungguh. 10% binatang aneh untuk Devan juga sudah murah hati. Karena dia takut Devan akan marah. Tuan Muda Armot, jika kamu sekarang membantu kita, setelah membunuh binatang aneh, kamu dapat mengambil 70% tubuh binatang aneh. Kata Grimbal. Situasi saat ini benar-benar di luar kendali. Devan hanya menatap Grimbal dengan tenang dan tidak berkata apa-apa. Bagaimana kalau 80%? Grimbal melanjutkan. Devan masih diam saja. 90%. Kita bersedia memberimu 90% tubuh binatang aneh. Grimbal semakin cemas. Devan tersenyum mendengarnya dan berkata, maaf, aku sama sekali tidak tertarik dengan tubuh binatang aneh ini. Jujur saja, saat itu aku minta pada Paman Osval untuk memberiku setengahnya supaya meyakinkan Paman Osval. Sebenarnya, rencana awalku adalah menyerahkan seluruh tubuh binatang aneh untuk klan Joran. Kata-kata Devan mengejutkan Osval. Ini adalah binatang aneh, tapi Devan mengatakan kalau dia berencana menyerahkan semuanya kepada klan Joran. Devan, jangan pura-pura baik. Kamu pasti sedang menunggu binatang aneh itu membunuh seluruh klan Joran dan kemudian kamu bisa mendapatkan semua mayat binatang aneh itu, kan? Pada saat ini, seorang tetua klan Joran berkata dengan marah. Kok kamu tahu? Ucap Devan sambil tersenyum bercanda. Menurutku kamu bukan tandingan binatang aneh ini. Jika menurutmu begitu, maka begitulah. Devan mengangkat bahu enteng. Kemudian, dia menoleh ke Osval dan berkata, Paman Osval, kamu yang memutuskan, apa kamu ingin aku membantu atau tidak. Osval mengepalkan tangannya dengan erat. Sejujurnya, seluruh klan sudah mengucilkan dia. Hatinya sangat sedih. Namun, dia tidak tega menyaksikan temannya dibunuh. Hanya dalam waktu singkat, ratusan orang terluka dan tewas. Binatang aneh itu bagaikan serigala di antara domba. Bisa mencabik anggota klan Joran dalam satu suap dengan sangat mudah. Osval, apa kamu tega melihat klanmu dibantai? Aku akui itu salahku karena tidak memberitahumu, tapi kuharap kamu melihat bahwa kita dari klan Ing sama dan mintalah Tuan Muda Armot membantu. Grimbal mengertakkan giginya. Pada akhirnya, Osval menghela nafas dan berkata, Tuan Muda Armot, mohon bantuanmu. Semuanya akan memberikan dukungan penuh pada Tuan Muda Armot dalam membunuh binatang aneh. Dagon akhirnya merasa lega saat melihat Devan akhirnya setuju. Tidak usah.
Namun, Devan melambaikan tangannya, kemudian dia sendirian bergegas menuju binatang aneh. Binatang aneh itu sedang asyik memakan manusia ketika tiba-tiba dia melihat seorang manusia yang berani berlari ke arahnya. Saat berikutnya, tanpa ragu-ragu, dia menamparkan Devan dengan cakarnya. Boom! Terjadi ledakan keras. Adegan saat Devan yang terkoyak oleh cakar binatang aneh tidak terjadi. Devan benar-benar memblokir cakar binatang aneh. Memblokir cakar binatang aneh dewasa dengan tangan kosong, Tuan Muda Armot benar-benar celestial sempurna. Mungkin, setidaknya ia memiliki kekuatan celestial sempurna bintang 2. Melihat pemandangan tersebut, tetua yang semula mengatakan Devan tidak berani karena takut pada binatang aneh, hanya bisa menelan ludahnya. Apa ini binatang aneh? Memang sangat kuat. Merasakan kekuatan mengerikan dari cakar binatang aneh itu, Devan mengangguk. Meskipun kekuatan binatang aneh ini setara seorang yang baru saja menembus celestial sempurna, kekuatannya jauh melebihi seorang celestial sempurna. Boom! Devan meninju. Pukulannya mengenai tubuh binatang aneh. Binatang aneh langsung terpental akibat pukulan Devan. Tubuh binatang aneh terguling jauh, namun ia segera bangkit tanpa ada luka apapun. Pertahanannya juga menakutkan. Celestial sempurna bintang 1 tidak akan bisa menembus pertahanannya, kata Devan sambil menyipitkan matanya. Tak heran, semua orang menginginkan tubuh binatang aneh itu. Senjata yang terbuat dari tulang binatang aneh ini diperkirakan tidak akan mampu dirusak oleh serangan Master Celestial sejati ke bawah. Melihat pemandangan ini, anggota klan Joran pun heboh. Sepertinya mereka tidak jadi mati. Dan Osval sangat bersemangat. Devan cukup kuat. Roar! Binatang aneh meraung dan bergegas menuju Devan. Kekuatan dan kecepatan binatang aneh sangat mengerikan. Tapi, dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Devan. Bang bang bang. Tinju Devan menghantam tubuh binatang aneh itu dengan keras. Binatang aneh dipukuli sampai menjerit. Meski jeritannya seperti jeritan kesakitan, Devan dapat merasakan binatang ini tidak terluka sama sekali. Maka Devan semakin serius. Devan meningkatkan kekuatannya. Boom! Dengan satu pukulan, binatang aneh langsung terlempar sejauh 10 meter. Padahal berat binatang aneh ini setidaknya puluhan atau ratusan kali lipat berat manusia. Tapi pukulan Devan bisa menghempaskan sampai 10 meter. Tinju yang menakutkan. Bum bum bum. Devan melontarkan puluhan pukulan berturut-turut. Akhirnya darah mengalir dari sudut mulut binatang aneh itu. Namun, binatang aneh masih hidup dan terus berkembang. Devan juga mempunyai gambaran umum tentang beberapa kemampuan binatang aneh. Jadi dia tidak akan membuang waktu lagi. Dia meraih ekor binatang aneh dan membantingnya ke tanah. Bang bang bang. Tubuh binatang aneh menghantam tanah dengan keras. Tanpa perlawanan sedikit pun. Akhirnya Devan langsung melompat ke punggung binatang aneh itu dan mencekik leher binatang aneh dengan tangannya. Lalu putar dengan tajam. Krak. Leher binatang aneh langsung patah. Tubuh besar itu akhirnya terjatuh. Tidak lagi bergerak. Binatang aneh yang kuat dibunuh Devan dengan tangan kosong. Adegan ini membuat semua orang menelan ludahnya. Sepertinya mereka masih meremehkan kekuatan Devan. Dari sudut pandang ini, Devan harusnya sekuat celestial sempurna bintang 3. Bersambung. Bab 304, Klan Yamai datang. 1. Kalau tidak akan semudah ini. Hanya Liora yang tahu. Devan jauh melebihi celestial sempurna bintang 3. Karena Devan belum berubah menjadi binatang. Devan adalah seorang prajurit yang bisa berubah menjadi binatang buas,
begitu Devan berubah menjadi binatang buas, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Itu mungkin melebihi kekuatan celestial sempurna bintang 5. Binatang aneh sudah dikalahkan, cara mendistribusikan tubuh binatang aneh jadi fokus utama. Sekarang tampaknya penghargaan pembunuh binatang aneh ada pada Devan. Terlebih lagi, jika Devan tidak membantu, mungkin lebih dari separuh klan Joran akan terbunuh. Dengan kata lain, meskipun tidak ada sedikit pun mayat binatang aneh yang Devan berikan kepada klan Joran, tidak masalah. Semua orang memandang Devan, menunggunya berbicara. Paman Osval, tubuh binatang aneh ini kamu yang bagi. Devan langsung menyerahkan hak distribusi kepada Osval. Osval terkejut. Tanpa diduga, Devan akan langsung menyerahkan hak distribusi binatang aneh kepadanya. Aku nyatakan bahwa mulai hari ini, Tetua Osval akan jadi pemimpin klan Joran. Pada saat ini, Dagon tiba-tiba berkata, sebagai leluhur klan Joran, dia tidak peduli dengan politik klan Joran. Namun bagi klan Joran perkataannya adalah ketetapan ilahi. Tidak ada yang berani membantah. Sesudah mendengar perkataan Dagon, Grimbal terhuyung. Namun, ketika dia melihat Devan membunuh binatang aneh, dia sudah tahu akan begini. Dia hanya bisa mengeluarkan lencana pimpinan dalam diam. Bagaimanapun, hak distribusi binatang aneh ini ada di tangan Osval. Setelah mendapatkan pembagian, meskipun dilakukan pemungutan suara, kemungkinan semua orang akan memilih Osval. Sesudah menerima lencana pimpinan, Osval begitu gembira hingga dia hampir menangis. 50 tahun, tepat 50 tahun. Dia sekali lagi menjadi pimpinan klan Joran. Dan itu semua berkat Devan. Terima kasih, Devan. Liora langsung melompat ke pelukan Devan dan berkata penuh rasa syukur. Dia tahu kalau Devan melakukan semua ini karena dia. Meski Grimbal kehilangan posisi sebagai pimpinan, namun bagi klan Joran, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Sebab, mereka mendapat seluruh jasad binatang aneh. Binatang aneh bisa dijadikan perlengkapan pertahanan. Binatang aneh yang bisa dijadikan senjata. Binatang aneh dapat membantu para pejuang menerobos. Binatang aneh. Dapat dikatakan bahwa tubuh binatang aneh adalah sebuah harta karun. Binatang aneh tingkat celestial sempurna dapat sepenuhnya meningkatkan kekuatan klan Joran beberapa tingkat. Tentu saja hal ini membutuhkan waktu. Mungkin diperlukan waktu beberapa tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun bagi klan Joran untuk mencerna binatang aneh ini. Namun, saat semua orang sedang berbahagia, sesosok tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Melihat orang yang datang, wajah anggota klan Joran berubah drastis. Karena yang datang berasal dari klan Yamai. Klan Yamai jauh lebih kuat dari klan Joran. Ada master tingkat celestial sempurna. Dan, ada lebih dari satu. Kian Joran awalnya ingin menikahkan Liora ke dalam klan Yamai, hanya agar klan Joran dapat memanfaatkan kekuatan klan Yamai untuk memperkuat mereka. Sangat disayangkan putra suci klan Yamai yang semula akan menikahi Liora tiba-tiba terbunuh. Pada dasarnya tidak ada hubungan lagi antara klan Yamai dan klan Joran. Bahkan klan Yamai masih diam-diam menindas klan Joran. Kemunculan klan Yamai saat ini bukanlah pertanda baik. Aku ingin tahu apa alasan kunjungan Tetua Mahira. Meskipun Dagon terlihat jengkel, dia tetap harus menyapanya. Pemimpinnya adalah seorang wanita berpenampilan biasa berusia sekitar 40 atau 50-an. Matanya selalu tertuju pada tubuh binatang aneh dan tidak menatap Dagon sama sekali. Lalu dia berkata, tentu saja untuk binatang aneh ini. Tapi binatang aneh ini dibunuh oleh klan Joran. Dagon berkata dengan serius. Hehe,
hanya klan Joran sendirian, bisakah membunuh binatang aneh? Jika bukan karena Master Celestial dari klan Yamai yang melukai binatang ini terlebih dulu, mana mungkin kalian bisa menerima melakukannya? Kata Mahira Yamai, tetua dari klan Yamai. Begitu kata-kata Mahira keluar dari mulutnya, ekspresi leluhur klan Joran tiba-tiba pucat. Lah mengetahui pasti ada master yang sudah melukai binatang aneh, namun ia tidak menyangka bahwa mereka adalah klan Yamai. Ini masalah besar. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun juga, klan Joran tidak akan bisa bersaing dengan klan Yamai. Aku tidak menyangka klan Joran memanfaatkan kesempatan. Aku juga lihat banyak yang terbunuh dan terluka. Bagaimana kalau tubuh binatang aneh itu akan dibagi untuk klan Joran sebesar 5%? Kata Mahira enteng. Meski begitu, kekuatan Mahira hanya Celestial 2 bintang, jauh lebih rendah dari leluhur klan Joran. Namun, ada klan Yamai di belakangnya, sehingga leluhur klan Joran pun tidak akan berani membantah dia. Apa? 5%? Wajah orang-orang klan Joran jelek sekali. Awalnya mereka memiliki 100% jasad binatang aneh. Sekarang jadi 5%, yang merupakan perbedaan yang sangat besar. Namun klan Joran tak berani menolak sama sekali. Kalau tidak, jika klan Yamai marah, klan Joran tidak akan mampu menanggung amarah klan Yamai. Bisma, ambillah mayat binatang aneh itu, kata Mahira kepada seorang wanita di belakangnya. Ya. Segera wanita bernama Bisma Yamai itu bersama beberapa orang dari klan Yamai hendak mengambil bangkai binatang aneh itu. Tunggu sebentar. Pada saat ini, suara enteng terdengar. Mahira memandang orang yang berbicara, sedikit mengernyit, berkata, Apa kamu keberatan? 5% untuk klan Joran itu sudah sangat murah hati. Kalau kamu terus bicara omong kosong, 5% itu akan hilang. Tentu saja, sebagai tetua klan Yamai, Mahira tidak menghormati leluhur klan Joran, apalagi cuma anak berandal dari klan Joran. Kalian tidak bisa boleh mengambilnya sedikit pun. Ekspresi Devan tetap acuh tak acuh. Sesudah mendengar perkataan Devan, Mahira seolah-olah baru saja mendengar lelucon besar. Apa katamu? Aku bilang jasad binatang aneh ini tidak bisa kalian ambil setetes darah pun. Ulang Devan. Devan, dia adalah tetua klan Yamai. Pada saat ini, Liora dengan cepat menjelaskan kepada Devan. Turuti kemauannya, 5% lebih baik daripada tidak sama sekali. Osval tampak sedih. Osval pikir dia akan mencapai puncak kejayaan. Tanpa diduga, tiba-tiba muncul klan Yamai. Dagon, apa ini caramu mengajari orang-orangmu? Beraninya kamu bicara seperti ini padaku. Kali ini, Mahira berkata dengan marah. Mahira adalah tetua klan Yamai yang terhormat, bahkan Dagon pun tidak berani membantahnya. Berandal klan Joran belaka yang berani bersikap sombong, langsung membuat Mahira sedikit marah. Sudut mulut Dagon berkedut dan dia pikir, mana mungkin aku berani mengajari Devan. Tuan Muda Armot bukan dari klan Joran. Dagon menelan ludahnya. Tuan Muda Armot, kamu memanggil anak kecil berusia 20-an Tuan Muda Armot. Dagon kelihatannya kamu sudah tua dan bingung. Mahira tampak menghina. Bersambung. Bab 304, Klan Yamai datang. 2. Bisma, ambillah mayat binatang aneh itu. Siapapun yang berani menghentikannya akan dibunuh tanpa ampun. Mahira terlalu malas bicara lagi. Bagaimanapun, ini tentang binatang aneh, jika dibiarkan akan jadi masalah. Siapapun yang menyentuh tubuh binatang aneh itu akan mati, kata Devan dingin. Haha, kamu pikir kamu siapa? Apa kamu layak bicara di sini? Seorang anggota klan Yamai di puncak Supreme mencibir,
saat berikutnya, dia bergegas menuju binatang aneh. Namun, saat tangannya baru saja menyentuh tubuh binatang aneh itu, Devan langsung menamparkan wajah pria itu. Boom! Puncak Supreme ditampat begitu saja. Seluruh wajahnya hancur, nyawanya hilang dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, baik itu klan Joran maupun anggota klan Yamai langsung memucat. Yang klan Joran takutkan adalah klan Yamai akan menyalahkan klan Joran atas hal ini. Klan Yamai terkejut karena ada anggota klan Joran yang berani menyerang klan Yamai. Kamu berani sekali, kamu benar-benar berani membunuh anggota klan Yamai. Sesudah sekian lama, Mahira menunjuk ke arah Devan dan berkata dengan marah. Aku bilang, siapapun yang menyentuh tubuh binatang aneh itu akan mati. Kalau kamu tidak takut mati, kamu bisa mencobanya juga, kata Devan tak peduli. Nak, karena Dagon tidak pernah mendidikmu, aku sendiri yang akan memberimu pelajaran. Wajah Mahira sangat dingin, dia adalah Celestial Bintang 2, diancam oleh seorang anak laki-laki. Boom! Tekanan mengerikan seorang Celestial melanda. Master di bawah Supreme tak kuasa gemetar. Bahkan Supreme pun merasakan tekanan yang mengerikan. Dia berjalan menuju Devan selangkah demi selangkah dan berkata, "Bajingan, cepat berlutut di tanah sekarang, bersujud padaku dan minta maaf. Supaya kematianmu tidak menyakitkan." Begitu Mahira selesai berbicara, tubuh Devan langsung muncul di depannya, mencengkeram leher Mahira. Saat berikutnya, telapak tangannya menamparkan wajah Mahira dengan keras. Bang 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 bang. Dalam sekejap, Mahira sudah ditampar puluhan kali. Pada akhirnya, Mahira terlempar ke tanah seperti anjing mati. Mahira adalah Celestial Bintang 2, tapi untungnya dia tidak mati karena tamparan Devan. Mahira terbaring di tanah, muntah darah dari mulutnya, semua giginya patah. Memandang Devan dengan tak percaya. Apa pemuda ini juga Celestial? Setidaknya Celestial Bintang 4. Kalau tidak mungkin dia dianiaya hingga tidak bisa membalas. Melihat pemandangan ini, semua orang di klan Joran merasa sangat lega. Bagaimanapun, klan Yamai menindas klan Joran dengan kekuatan mereka, sehingga membuat klan Joran semakin sulit bertahan. Tetua Bisma Yamai bergegas ke Mahira, mencoba membantu Mahira berdiri. Pergi. Mahira mendorong Bisma menjauh. Mahira bangkit sendiri dan berteriak pada Dagon dengan marah, "Dagon, anak buahmu berani menyakitiku, apa klan Joran ingin dimusnahkan?" Dagon terkejut, dengan cepat berkata, "Tetua Mahira, aku sudah memberitahumu kalau Tuan Muda Armot bukanlah dari klan Joran. Aku tidak peduli dia anggota klan Joran atau bukan. Aku tidak akan melupakan masalah ini begitu saja. Tunggu saja, aku akan segera melaporkan masalah hari ini ke klanku. Tunggu saja sampai klan Joran musnah," kata Mahira. Wajahnya bengkak, dia meraung dengan ekspresi garang. Saat itu, Devan tiba-tiba muncul di hadapan Mahira, kembali mencengkeram lehernya, memelintirnya dengan keras. Krak! Leher Mahira langsung patah. "Aku ingin melepaskanmu, tapi kamu terlalu banyak bicara." Devan melemparkan Mahira ke tanah. Kali ini, dia sudah jadi mayat. Mata Mahira membelalak, dia tidak pernah menyangka ada anggota klan Joran yang berani membunuhnya. Melihat pemandangan ini, seluruh tubuh Dagon seakan mati rasa. Devan membunuh tetua klan Yamai. Sekarang, klan Yamai tidak akan pernah melepaskan mereka. Sesudah membunuh Mahira, mata Devan tertuju pada Bisma dan yang lainnya. Dia berkata dengan nada acuh tak acuh, "Apa kalian masih menginginkan tubuh binatang aneh ini?" Tidak lagi. Semua orang memandang Devan dengan takut. Meski Devan masih sangat muda, tapi serangannya mengerikan.
Dia bisa membunuh seorang tetua klan Yamai secara langsung. Pergi, teriak Devan langsung. Bisma kemudian mengambil jenazah Mahira dan segera pergi bersama orang-orangnya. Meski orang klan Yamai pergi, tak seorang pun di seluruh klan Joran yang berani bergerak. Ekspresi wajah mereka sangat serius. "Kenapa kamu masih berdiri di sana? Pergi ambil tubuh binatang aneh itu," kata Devan pada Osval. Osval lalu berjalan menuju tubuh binatang aneh itu dengan gemetar. "Tunggu sebentar, Osval, jangan mendekat ke binatang aneh." Grimbal menghentikan Osval, kemudian berkata kepada Devan, "Tuan Muda Armot, aku tahu kamu kuat, tapi klan Yamai jauh melampaui kemampuanmu. Sebaiknya kita berikan tubuh binatang aneh ini kepada klan Yamai, lalu meminta maaf kepada klan Yamai. Mungkin klan Yamai akan melepaskanmu." "Aku meminta maaf pada klan Yamai?" Devan tersenyum meremehkan. "Yah, aku sudah mengatakan ini kepadamu, mau kamu lakukan atau tidak itu urusanmu. Semua klan Joran, ayo pergi bersamaku. Aku akan menjelaskan kepada klan Yamai kalau klan Joran tidak ada hubungannya dengan hal ini," kata Grimbal kepada seluruh anggota klan Joran. Sesudah mendengar perkataan Grimbal, orang-orang klan Joran saling berpandangan. Pada akhirnya, mereka semua memilih pergi bersama Grimbal. Bagaimanapun, mereka tidak berani menyinggung klan Yamai. Tentu saja tidak ada yang tersisa. Hanya Osval, Reva dan Liora yang tidak pergi. Dagon melirik Osval, menghela nafas dan berkata, "Osval, jaga dirimu baik-baik." Sesudah berbicara, dia juga pergi. "Paman Osval, kalau kalian takut, kalian boleh pergi," kata Devan dengan tenang. Osval terdiam sejenak. Lalu dia berkata, "Tuan Muda Armot, aku tidak akan pergi, aku ingin tinggal bersamamu." Meski Osval tidak berpikir Devan bisa mengalahkan klan Yamai, tapi jika dia pergi, Devan akan sendirian. Kehadirannya tidak berpengaruh sama sekali. Tapi Osval masih menunjukkan sikapnya. Dan Devan akan menyimpan binatang aneh ini, walaupun pada akhirnya untuk Osval. Kecil kemungkinannya dia akan meninggalkan Devan. Osval memandang istri dan putrinya. Sepertinya Osval ingin mendengar pendapat keduanya. "Ayah, aku juga tidak akan pergi," ucap Liora. "Aku juga tidak akan pergi." Reva pun memilih tetap di sini. Dan untuk wanita lainnya, tidak perlu ditanya sama sekali. Di mana Devan berada, disitulah mereka berada. Dengan Devan di sini, mereka tidak takut pada klan Yamai, bahkan kerajaan Platonian. "Paman Osval, mayat binatang aneh ini masih hangat. Kenapa kamu tidak coba memurnikannya sekarang? Mungkin kamu bisa membangkitkan darah binatang," kata Devan kepada Osval. Osval mengangguk. Semakin segar darah hewan, semakin baik efeknya. Sekarang, penambahan kekuatan sedikit pun akan bermanfaat besar. Reva dan Osval mulai memurnikan darah binatang pada saat yang bersamaan. "Liora, kamu tidak usah memurnikan darah hewan," kata Devan pada Liora. Meski Liora tidak tahu kenapa Devan tidak membiarkan dia memurnikan darah hewan, Liora tetap mengangguk patuh. Seorang pejuang sejati mampu menahan godaan binatang aneh. Ini menunjukkan kalau Liora mempercayai Devan. Devan tidak membiarkan Liora memurnikan darah binatang itu karena dia merasa nilai darah binatang itu terlalu rendah. Jika waktunya tepat, Devan akan meminta Liora untuk langsung memurnikan darah unicorn di tubuhnya. Dan untuk wanita lainnya, Devan juga punya rencana sama. Dengan begini, Osval dan Reva langsung memurnikan darah hewan. Devan melindungi mereka. Pada saat yang sama, pada jarak ratusan kilometer dari sini, Bisma memeluk tubuh Mahira dan berlutut di depan tandu. "Laporkan ke Putri Suci, tetua Mahira terbunuh."
Bersambung.